Kaisar Agung Dao bela diri. Mendengar perkataan leluhur klan mata ungu, mata Luo Xiu tiba-tiba menjadi dingin. Yan Yuer menggenggam erat lengan baju Luo Xiu, dengan sedikit tekad di matanya yang indah. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Luo Xiu menepuk punggung tangan Yan Yue dan menghiburnya. Saya yakin ada master kekaisaran di sini, dan leluhur klan mata ungu juga telah tiba dalam bentuk hantu, jadi dia tidak akan bisa mempermalukan mereka. Membawa berkah keberuntungan, itu adalah rezeki harapan yang tak ada habisnya. Jika dia ikut dengan saya jamin dia akan mendapatkan perawatan terbaik, dan silsilah yang tak ada habisnya akan melakukan yang terbaik untuk membinanya. Nenek moyang klan mata ungu berjanji. Kenapa aku harus percaya padamu? Luo Xiu memandang dengan dingin, bagaimana jika kamu ingin secara paksa melepaskan kekuatan takdir darinya? Luo Xiu tidak akan mempercayai satu kata pun dari janji yang dibuat oleh leluhur klan mata ungu. Karena lebih dari sekali, ada orang yang ingin menghilangkan kekuatan darah Yuer. Karena dia telah mengintegrasikan takdir tanpa akhir, memang benar dia hanya bisa melangkah lebih jauh dengan mengikuti silsilah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Kaisar Guru berkata, saya meninggalkan batasan pada tubuhnya untuk sepenuhnya mengintegrasikan keberuntungan dengannya. Sampai dia mencapai alam asal di masa depan, tidak ada yang bisa menghilangkan keberuntungan dari tubuhnya. Singkirkan itu, bagaimana menurutmu? Tuan Kekaisaran jelas sangat menyadari kekhawatiran Luo Xiu, jadi dia mengungkapkan gagasan ini untuk meyakinkan Luo Xiu. Luo Xiu masih memiliki kepercayaan pada guru kekaisaran, tapi dia tidak mempercayai mereka yang berasal dari garis keturunan yang tak ada habisnya. Paling buruk, beri mereka keberuntungan. Luo Xiu berkata, bahkan tanpa berkah keberuntungan yang tiada habisnya, aku bisa menjadikan Yuer orang yang kuat di masa depan. Ini adalah keyakinan dan keyakinan Luo Xiu. Dia tidak ingin kekuatan keberuntungan menjadi belenggu bagi Yuer. Oke, jika kamu mengembalikan kekuatan keberuntungan, aku bisa memberimu sejumlah kompensasi. Nenek moyang klan mata ungu mengangguk. Suamiku, aku. Namun, saat ini, Yan Yuer menggelengkan kepalanya, suamiku, aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Mendengar ini, hati Luo Xiu bergetar. Dia jelas memahami rencana Yan Yuer. Dia tidak mau melepaskan berkah keberuntungan yang tak ada habisnya. Bukan karena dia rakus akan apapun, tapi karena dia berharap bisa tumbuh dan berdiri di sisinya dan berjuang bersamanya alih-alih menjadi beban baginya. Meskipun Luo Xiu tidak pernah menganggapnya sebagai beban, dia tidak berpikir demikian dalam hatinya. Jika dia menempatkan dirinya pada posisinya, jika Yuer adalah dia dan dia adalah Yuer, dia pasti tidak akan merasa lebih baik, bukan? Perasaan saling menguntungkan. Itu tidak berarti bahwa dua orang saling jatuh cinta. Sebaliknya, saling mempertimbangkan dan melakukan sesuatu yang rela berkorban demi satu sama lain. Itu adalah semacam kesediaan yang tidak kenal takut. Saudari Yuer juga berada di dunia tanpa akhir. Jika aku tetap di sini, aku bisa menjaganya. Yuer telah membuat keputusan di dalam hatinya. Tuan, tempat istimewa apa yang Anda sebutkan itu? Setelah insiden di Tanah Kuno selesai, Luo Xiu pergi bersama guru kekaisaran, bersama leluhur iblis kuno dan Fang Yi. Luo Xiu juga menanyakan keraguan di hatinya. Jika seluruh dunia diibaratkan sungai, maka sungai itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah asal-muasal sungai, bagian kedua adalah sungai itu sendiri, dan bagian ketiga adalah ujung sungai. Sungai adalah langit dan bumi, dan itu juga zamannya. Jadi bisa dibedakan menjadi asal-muasal zaman, zaman itu sendiri, dan akhir zaman. Ketika malapetaka datang di awal zaman kuno, tidak ada yang bisa menahannya. Pada akhirnya, hanya sedikit orang kuat yang lolos ke akhir zaman, yang menjadi garis pertahanan terakhir. Era berikutnya, apakah itu yang paling kuno atau yang tak ada habisnya, jauh lebih lemah dibandingkan era kuno. Bahkan jika mereka menerobos batas-batas zaman dan mencapai asal mula, mereka tidak dapat mengubah kehancuran bencana. Kaisar menghela nafas dan berkata, saya telah memberikan bimbingan kepada banyak orang di alam kuno dan tak berujung, dengan harapan akan muncul lebih banyak orang kuat yang mampu menahan malapetaka di masa depan. Di alam kuno, ratusan orang telah mencapai alam kaisar kuno melalui bimbingan saya. Di antaranya yang paling kuat di antara 10 kaisar kuno teratas, 4 di antaranya telah menerima bimbingan saya. Namun pada akhirnya, Zui Gu hancur dan tidak mampu menahan kehancuran akibat bencana tersebut. Hal yang sama berlaku untuk Endless. Jadi bagaimana jika ada 3000 kaisar agung? Bahkan yang kuat di alam asal tidak dapat menghentikan mereka, apalagi beberapa kaisar agung? Saya pernah berharap bahwa mungkin dengan lebih banyak kaisar agung, lebih banyak kaisar hebat dapat tercipta. Ini permulaan, tapi hasilnya tetap tidak bisa mengubah apapun. Dan kali ini, bencana tersebut kemungkinan besar tidak hanya berdampak pada era itu sendiri,
tetapi juga dunia abadi di akhir era tersebut. Tidak kebal terhadap bencana. Bencana macam apa yang begitu mengerikan? Jika saya berlatih dan bangkit di masa depan, dapatkah saya melawan malapetaka bersama guru? Luo Xiu bertanya. Mungkin kamu punya harapan di masa depan, tapi bagiku. Sang guru kekaisaran menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika saya benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan malapetaka, bagaimana saya bisa mengasihani diri sendiri di sini? Ketika bencana itu disebutkan, suasana hati Tuan Kaisar jelas sangat rendah. Setelah 3 era, malapetaka belum bisa diatasi. Akhir zaman sudah menjadi garis pertahanan terakhir. Beku biasa tidak dapat merasakan apapun, tetapi bagi mereka yang berdiri di puncak, bagi orang-orang kuat itu, apa yang mereka rasakan adalah semacam keputusasaan. Adapun keberadaan saya sekarang, disitulah era itu berasal, kata Kaisar Guru. Beberapa hal sangatlah rumit, bahkan jika saya memberitahu Anda tidak akan mengerti. Di masa depan, jika Anda berlatih hingga tingkat yang cukup tinggi, Anda akan memahami semuanya secara alami. Secara bertahap, sosok Master Kekaisaran perlahan menghilang. Pada saat-saat terakhir hilangnya, mata keruh guru kekaisaran menatap Luo Xiu dalam-dalam. Saya berharap suatu hari nanti, keajaiban akan muncul di hadapan Anda. Keajaiban? Apa yang dianggap sebagai keajaiban? Luo Xiu tidak mengerti, dan hatinya penuh dengan keraguan. Jika malapetaka datang, semuanya akan hancur, bahkan akhir zaman pun lenyap, lalu apa maksudnya segala sesuatu yang dilindunginya? Mungkin satu-satunya cara adalah dengan menciptakan keajaiban, seperti yang dikatakan Kaisar, untuk mengubah segalanya dan melawan ancaman bencana. Hanya dengan cara inilah ada harapan untuk masa depan. Saya berencana pergi ke Sea of Chaos. Fang Yi berkata di samping Luo Xiu, tingkat kultivasi hari ini terlalu rendah. Hanya dengan memasuki alam asal di masa depan kita dapat mengendalikan takdir kita sendiri. Aku ingin menempuh jalanku sendiri, kata nenek moyang iblis kuno. Apa rencanamu? Fang Yi memandang Luo Xiu. Meskipun Luo Xiu dikatakan sebagai penerus pencerahan Gu Yue, nyatanya Luo Xiu saat ini telah jauh melampaui pencerahan Gu Yue di masa lalu. Aku juga akan pergi ke Sea of Chaos sebentar lagi. Luo Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata. Dia tahu bahwa itu tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya sekarang. Hanya dengan terus meningkatkan dirinya dan memasuki alam asal atau bahkan alam yang lebih tinggi di masa depan barulah dia dapat mengubah apapun. Jisen pernah meninggalkan jimat untuk Luo Xiu. Selama dia menghancurkan jimat itu, dia akan bisa merasakannya, dan kemudian dia akan datang dan membawa Luo Xiu ke lautan kekacauan. Saat ini, ada banyak legenda yang beredar di surga dunia Tao. Luo Xiu, jenius nomor 1 di dunia. Ia bisa dibandingkan dengan putra purba pertama. Ia bukanlah putra harapan, tetapi lebih baik dari putra harapan. Larangan terhadap tanah kuno telah lenyap, sisa-sisa makhluk abadi dan iblis telah lenyap, menara perunggu juga telah lenyap, dan saya tidak tahu apakah ciptaan tersebut telah diperoleh oleh orang lain. Jika ada yang mendapatkannya, Luo Xiu dan mereka berempatlah yang mendapatkannya. Pernyataan seperti ini beredar di mana-mana, karena Luo Xiu dibawa pergi oleh guru kekaisaran, dan banyak orang mengira bahwa dia telah meninggalkan dunia Tao, mungkin ke laut kekacauan, atau mungkin ke dunia abadi. Hal ini membuat banyak orang sangat iri, karena ini adalah tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh para ahli top. Saat berjalan di dunia Tao, saya banyak mendengar komentar seperti ini. Luo Xiu tidak mempedulikannya. Mengejar tempat dalam ingatannya, dia datang ke tempat dia pertama kali bertemu Luo Yuer dan menemukan bahwa Yuer sudah tidak ada lagi. Luo Xiu mendengar kabar dari beberapa biksu di dekatnya. Belum lama ini, Yan Yuer datang dan menjemputnya. Hasil ini membuat Luo Xiu merasa sangat lega. Meskipun dia tidak terlalu percaya pada apa yang disebut janji dari orang kuat yang tak ada habisnya. Tapi dia masih percaya pada Kaisar Master. Dengan batasan yang ditinggalkan oleh Kaisar Master, setidaknya sampai Yan Yuer mencapai alam asal, tidak ada yang bisa secara paksa mengambil kekuatan keberuntungan darinya. Dan selama kekuatan takdir dari silsilah tak berujung ada di tubuhnya, maka orang-orang kuat dari silsilah tak berujung akan melindungi dan melatihnya. Akibatnya, meski masih ada kesenjangan antara dia dan garis keturunan yang tak ada habisnya, karena Yan Yuer ada di sini, hubungannya agak halus. Temukan tempat terpencil. Luo Xiu memahami warisan yang ditinggalkan oleh Tuan Kaisar. Tidak ada keraguan bahwa Tuan Kaisar juga adalah orang kuat yang telah menempuh jalan menuju jati dirinya. Bagi biksu manapun yang telah menempuh jalan yang benar, tidak peduli berapa banyak latihan Tao yang dia praktikkan dan seberapa mahir dia tidak akan pernah bisa menjadi yang terkuat. Hanya dengan mendorong diri Anda yang sebenarnya hingga ekstrim, Anda dapat memenuhi syarat untuk mencapai puncak. Entah itu di lautan kekacauan atau di dunia abadi.
Hanya Beku yang telah keluar dari jalan diri sejati dan menyimpulkan serta memahami jalan diri sejati hingga tingkat tertentu yang dapat memiliki kesempatan untuk mencapai asal-usul, yaitu menjelma ke dalam tabu zaman. Ranah Yuanchu masih jauh dari Luo Xiu. Warisan yang ditinggalkan oleh guru kaisar juga memberikan inspirasi yang mendalam bagi Luo Xiu. Karena metode guru kaisar mencakup segalanya, seolah-olah mencakup semua jalan besar dan semua jenis dharma di dunia. Dan ini juga merupakan cara kaisar guru, dan justru karena inilah dia mampu membimbing praktik banyak orang berkuasa di alam kaisar agung, dan bahkan membimbing beberapa orang untuk menerobos ke alam asal. Selain Luo Xiu, platform bawaan Tao dihilangkan, dan roh bawaan Tao yang berubah menjadi bentuk manusia duduk bersila di platform, mengembangkan rune misterius satu demi satu. Semua rune ini mengandung kekuatan Dao bawaan tingkat Holy Lord. Meskipun mengandung Dao dan Dharma paling kuno, mereka tetap memiliki arti dan nilai referensi yang tinggi bagi Luo Xiu. Dapat dikatakan bahwa bagi biksu kuno manapun yang belum mencapai alam suci, platform bawaan Tao ini adalah sebuah harta karun. Bahkan jika Anda bukan biksu dari silsilah paling kuno, Anda masih dapat menarik kesejajaran dan membuat terobosan ke alam suci dengan lebih mudah, yang dapat menghemat banyak waktu dalam latihan dan pencerahan. Waktu berlalu dengan tenang dan tanpa disadari. Yang tidak diketahui Luo Xiu adalah dunia Tao saat ini masih bergejolak. Bencana akan datang. Dipimpin oleh 9 tempat suci di dunia abadi, banyak orang jenius harus dikumpulkan untuk mendirikan sebuah sekolah, dengan harapan dapat membina lebih banyak orang kuat untuk mengatasi wabah dan datangnya bencana. Bahkan sebelum kekacauan di tanah kuno berakhir, orang-orang dari dunia abadi telah muncul, dan tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menyelidiki dan melihat apakah ada biksu yang memenuhi persyaratan dan standar di era tanpa akhir. Persyaratan minimum bagi akademi untuk menerima para jenius adalah mereka harus berlatih di alam Holy Lord tidak lebih dari 1 juta tahun, dan mereka harus berlatih di alam Kaisar Suci tidak lebih dari 100.000 tahun. Tanpa keberuntungan dari tanah kuno. Di antara generasi muda yang tiada habisnya, mungkin tidak ada 1 atau 2 orang yang mampu memenuhi syarat minimal tersebut. Namun, banyak orang jenius yang memperoleh berkah dari tanah kuno, dan banyak dari mereka telah berkultivasi ke alam Kaisar Suci. Adapun Sein Realm yang telah dipraktikkan tidak lebih dari 1 juta tahun. Di seluruh 3000 alam tak berujung, tidak ada satupun yang dapat ditemukan. Konon pemimpinnya yang bernama Chu Kuangren adalah seorang suci yang telah berlatih selama ratusan ribu tahun. Setelah beberapa saat, Luo Xiu keluar dari pengasingan. Meskipun dia belum memasuki alam suci dalam budidayanya, wilayahnya sendiri telah semakin terkonsolidasi. Bagaimanapun, apa yang dia kembangkan adalah jalan menuju jati diri. Lebih sulit untuk melewati celah alam ini dibandingkan dengan biksu biasa. Terlalu banyak. Setelah datang ke dunia luar, Luo Xiu secara alami mendengar tentang orang-orang dari Kuangren Chu yang datang dari Laut Kekacauan dan dunia abadi. Mengenai bencana yang akan datang, para biksu yang tak ada habisnya hanya mendengar ini. Tetapi Luo Xiu tahu betul bahwa apa yang disebut bencana ini sudah cukup untuk membuat keberadaan di tingkat master kekaisaran menggelengkan kepala dan menghela nafas, hampir tanpa harapan. Jelas bukan hanya tuan kekaisaran. Di dunia abadi, makhluk-makhluk kuat yang awalnya hidup di dunia abadi, yaitu pembangkit tenaga listrik tertinggi di 9 tanah suci, juga menyadari kengerian bencana tersebut. Karena itulah mereka memilih mendirikan sekolah untuk membina orang-orang berbakat, dengan harapan mendapat secercah harapan saat musibah datang. Namun, ambang batas untuk kualifikasi tidaklah rendah. Kaisar suci yang telah berlatih tidak lebih dari 100.000 tahun, dan Tuhan suci yang telah berlatih tidak lebih dari 1 juta tahun hanyalah standar minimum untuk berkultivasi. Selain berkultivasi, seseorang juga harus memiliki kekuatan tempur dalam jumlah tertentu. Dengan kata lain, meskipun kultivasi seseorang mencapai garis standar, jika kekuatannya terlalu rendah, mereka tetap tidak memenuhi syarat untuk masuk akademi. Belakangan ini, banyak orang jenius yang keluar dari negeri kuno telah mencoba, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Dikatakan bahwa di antara lawannya, ada seorang keajaiban yang telah berlatih selama sekitar 80.000 tahun, dan budidayanya berada di puncak Kaisar Suci. Di antara keajaiban berbakat yang keluar dari dunia kuno di dunia Tao, hampir tidak ada yang bisa menahan 3 gerakan di bawah tangannya. Ketika Luo Xiu mendengar hal ini, dia hanya bisa mengangkat alisnya sedikit. Mampu berkultivasi hingga puncak Kaisar Suci dalam 80.000 tahun membuktikan bakat dan kualifikasinya yang kuat, dan menjadi begitu kejam di alam yang sama. Kemungkinan besar dia adalah seorang jenius yang telah keluar dari jati dirinya. Tentu saja, bahkan setelah keluar dari jati diri, masih ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Perbedaannya terletak pada apakah pola diri sejati cukup kuat, dan apakah persepsi dan pemahaman diri sejati lebih mendalam dan menyeluruh.
Ada juga Dharma diri sejati yang berevolusi dari jalan diri sejati. Namun, Luo Xiu tidak tertarik dengan hal ini. Yang sebenarnya dia minati adalah Kuang Renchu, yang telah berlatih kurang dari 1 juta tahun dan sudah berada di alam suci. Lagi pula, bagi Luo Xiu pada tahap ini, dia sudah cukup meremehkan Kaisar Suci. Satu-satunya yang benar-benar bisa menjadikannya lawan adalah master yang berbasis pada Kaisar Suci. Sebelum mundur, kekuatan tempur Luo Xiu bisa mencapai level Saint Lord tingkat menengah. Setelah retret ini, meskipun waktu retretnya tidak lama, dia memperoleh banyak hal dari warisan Kaisar dan rune bawaan Tao, dan kekuatan tempurnya harus mencapai tingkat mendiang orang suci. Bahkan dalam perasaan Luo Xiu, jika dia bisa melangkah lebih jauh, bukan tidak mungkin dia memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan level puncak Kaisar Suci di level Kaisar Suci. Dan jika dia benar-benar dapat terakumulasi ke level itu, maka setelah dia menerobos belenggu alam suci di masa depan, dia akan mencapai level dan alam yang lebih tinggi dan lebih tak terbayangkan seolah-olah dia telah mengumpulkan banyak. Ada banyak orang jenius yang keluar dari negeri kuno. Meskipun banyak keajaiban terbaik dan terkuat dalam silsilah Wuren dibunuh oleh Luo Xiu saat itu. Namun justru karena kejatuhan orang-orang itulah beberapa orang jenius yang awalnya tidak cukup kuat mengambil kesempatan untuk bangkit. Mereka yang awalnya jenius terbaik menjadi jenius yang tiada taranya, dan mereka yang awalnya jenius tak tertandingi mampu mengambil langkah lebih jauh dan menjadi yang baru. Jenius yang paling kuat. Generasi baru menggantikan generasi lama. Tidak lama kemudian, Luo Xiu mendengar kabar. Banyak orang jenius dan jenius berkumpul di Feitian Dao, dan mereka semua adalah jenius dengan warisan yang kuat dari semua pihak. Ketika orang-orang ini berkumpul, mereka secara alami mendiskusikan masalah akademi yang akan didirikan di Tanah Suci Abadi. Setelah mengalami penciptaan bumi purba, sebagian besar dari mereka juga sangat menyadari bahwa pola dunia zaman tanpa akhir itu terlalu kecil. Jika ingin meraih prestasi yang lebih besar di masa depan, mereka hanya bisa memulainya dari dunia zaman ini. Hanya ketika Anda keluar barulah Anda memiliki kesempatan untuk melihat dunia yang lebih luas. Dan alasan datang ke Jalan Feitian. Itu juga karena pengunjung dari Laut Kekacauan bernama Chu Kuangren pergi ke Feixianmen. Feixianmen tidak terlalu terkenal di antara 3.000 dao surga. Namun menurut legenda, Feixianmen pernah keluar dari makhluk yang sangat kuat, dan itu sudah terjadi di banyak era kacau yang lalu. Feixianmen selalu bersikap rendah hati. Sekarang, Kuang Renchu dan yang lainnya dari kekuatan kuat tertentu di Laut Kekacauan datang ke Feixianmen untuk berkunjung, yang segera menarik banyak perhatian ke Feixianmen dan Feitian Dao di mana lokasinya. Ketika Luo Xiu mendengar tentang ini, hal pertama yang dia pikirkan adalah Wu Shuang. Sudah lama sekali sejak dia datang ke dunia Tao. Dalam arti tertentu, dia dapat dianggap berdiri di puncak dunia Tao saat ini, tetapi masih belum banyak petunjuk tentang keberadaan Wu Shuang. Dia sudah menebak-nebak di benaknya. Saat itu, dia jatuh cinta dengan Yang Maha Tinggi dan meninggal bersama Meng Qiansang. Klan Ji dirampok, dan Ji Wu Shuang bertarung dengan musuh yang kuat. Dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, dan diduga terjatuh. Namun kemudian Luo Xiu menemukan banyak petunjuk dan jejak yang berhubungan dengan Ji Wu Shuang, sehingga ia melontarkan spekulasi yang berani, yaitu Ji Wu Shuang belum mati saat itu. Namun karena suatu kecelakaan, dia menyeberangi sungai waktu yang panjang dan muncul di dunia abadi di era Kaisar kuno. Kemudian, dia menjadi Kaisar abadi Wu Shuang dan membangun kota Kaisar kuno. Kemudian, dia keluar dari dunia peri sebagai Kaisar abadi yang tak tertandingi dan melangkah ke dalam kekacauan yang tak ada habisnya. Karena ada beberapa era kacau yang terpisah, ketika dia datang ke Endless sebagai Luo Xiu setelah beberapa reinkarnasi, dia telah memasuki level yang lebih tinggi. Sangat mungkin dia sudah lama berubah menjadi tabu, atau dia telah pergi ke Laut Kekacauan atau dunia abadi sebelum dia berubah menjadi tabu. Feixianmen adalah warisan yang dia tinggalkan di dunia Tao. Namun, Sekte Feixian belum mencapai puncaknya. Terlihat bahwa ketika Ji Wu Shuang meninggalkan warisan Sekte Feixian, tingkat kultivasinya tidak kuat, dan dia seharusnya berada pada level orang suci. Ketika Luo Xiu datang ke sini, dia mengunjungi kembali tempat lamanya. Di kota dekat Feixianmen, banyak orang berkuasa datang, dan hampir semua orang membicarakan berbagai hal dan rumor tentang hal-hal di luar dunia Tao. Bagaimanapun, penciptaan tanah kuno memungkinkan banyak orang melihat dunia yang lebih luas. Dikatakan bahwa di akhir era kita yang tak ada habisnya, di lautan kekacauan dan bahkan dunia abadi yang lebih kuat, ada banyak kekuatan yang kuat. Di dunia luas di seluruh era kita yang tak ada habisnya, ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di dunia abadi itu, mereka hanya bisa itu hanya kekuatan kelas 3, keluh salah satu biksu yang lebih tua. Mereka sudah lama berlatih,
namun mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es dari dunia yang luas. Bagaimana ini mungkin? Kita begitu kuat sehingga kita masih menjadi kekuatan kelas 3? Apakah 9 tempat suci dalam legenda abadi sangat kuat? Beberapa orang tidak percaya bahwa ada juga legenda dan legenda dari banyak orang berkuasa yang beredar di Endless. Banyak orang mengira bahwa Endless sudah sangat dahsyat, mencakup ribuan era yang kacau balau, dan menimbulkan banyak mitos. Tiba-tiba seseorang memberitahunya bahwa meskipun dia sekuat Endless, dia hanya bisa dianggap sebagai kekuatan kecil kelas 3. Hal ini menyulitkan biksu tak berujung yang menganggap dirinya baik untuk menerimanya. Namun tak bisa dipungkiri saat memperjuangkan penciptaan di negeri purbakala itu. Jika bukan karena keberadaan Luo Xiu, silsilah yang tak ada habisnya pasti akan hancur berkeping-keping. Warisan yang mencakup 3000 era kekacauan memang benar. Namun Zugu telah mencakup lebih dari 6000 era kacau, dan Cugu telah mencakup puluhan ribu era kacau. Tidak ada perbandingan sama sekali. Adapun beberapa kekuatan di lautan kekacauan dan dunia abadi, mereka ada di era lebih awal dari Cugu. Di sebuah restoran, orang-orang yang duduk di sini semuanya adalah biksu. Seseorang menghela nafas, tidak ada yang mau mengakui bahwa kita sangat lemah. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa pemuda dari lautan kekacauan, yang baru berlatih selama 80.000 tahun, dapat menyapu bersih 3.000 generasi muda Dautian kita. Dikatakan bahwa pemuda itu bukanlah dari silsilah paling kuno, juga bukan dari silsilah kuno pertama, melainkan seseorang yang lahir di lautan kekacauan. Saat ini, banyak orang hanya bisa menghela nafas. Di dunia Tao yang luas, ada 3.000 dewa Tao, tetapi generasi muda ditindas oleh pihak lain. Hal ini tidak diragukan lagi membuat banyak orang di dunia Tao tidak dapat mengangkat kepala. Betapapun enggannya mereka mengakui kelemahan mereka yang tak ada habisnya, faktanya adalah di depan Anda. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Pemuda itu seharusnya menjadi jenius tertinggi dari kekuatan besar tertentu di lautan kekacauan. Jika putra suci Qingling dari garis keturunan kita yang tak ada habisnya tidak mati dan memiliki keberuntungan saat memberkatinya, dia mungkin bisa bertarung dengannya. Tanda seru petik 2. Apa gunanya membicarakan hal ini? Lagi pula putra suci Qingling sudah mati. Sayang sekali Luo Xiu tidak ada di sini. Jika dia ada di sini, Holy Lord bisa terbunuh. Apalagi Kaisar Suci yang berusia kurang dari 80.000 tahun. Ya, Luo Xiu itu benar-benar kuat. Bahkan orang suci dari 10 warisan utama tidak dapat membunuhnya. Dia bahkan diterima sebagai murid oleh Kaisar legendaris. Bukankah itu setara dengan Kaisar dan Kaisar Agung yang diajar oleh Kaisar? Apakah rekan yang kuat dilarang? Banyak orang yang membicarakannya, tetapi jika menyangkut Luo Xiu, tidak banyak orang yang bersikap bermusuhan. Lagi pula, bagi para biksu tak berujung yang memiliki keyakinan tinggi, keberadaan Luo Xiu bisa dikatakan sebagai wajah dari silsilah tak berujung. Lagi pula, dalam silsilah yang tak ada habisnya saat ini, tidak ada orang jenius atau master berbakat yang dapat memanfaatkannya. Tuan Chensing, saya mendengar bahwa Anda telah memperoleh kekayaan di tanah kuno, dan Anda telah melompat dari jenius tertinggi menjadi jenius yang tiada taraf, dan sekarang Anda telah mencapai Kaisar Suci tingkat ke-7? Saat ini, seseorang di restoran memandang seorang pemuda berbaju biru dan berkata, "Pemuda berbaju biru menggelengkan kepalanya, prestasi saya tidak layak untuk disebutkan." Di dalam restoran, mata banyak orang tertuju pada pemuda berbaju biru ini. Lagi pula, hanya ada sedikit jenius terkuat yang tersisa dalam silsilah yang tak ada habisnya. Sebagai seorang jenius yang tiada taranya, di antara generasi muda dari garis keturunan yang tak ada habisnya, dia setidaknya bisa masuk dalam peringkat 50 besar. Luo Xiu juga melihat ke arah pemuda berbaju biru bernama Tuan Chensing. Dia tidak memiliki kesan apapun terhadap pria ini. Dia mendengar dari orang lain bahwa pria ini berasal dari klan ilusi. Kembali ke tanah kuno, klan Huangzhou relatif rendah hati, dan tidak memiliki konflik dengannya, dan tidak berinteraksi dengan mereka. Luo Xiu tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya. Meskipun seluruh dunia Tao sekarang mengetahui namanya, tidak banyak orang yang benar-benar melihatnya. Jadi di antara sekian banyak peminum di restoran ini, Luo Xiu sedang duduk di sini dengan aura terkendali dan rasa kehadiran yang rendah, sehingga tidak ada yang mengenali identitasnya. Luo Xiu senang dengan ini. Lagi pula, dengan reputasinya saat ini, begitu dia dikenali, lebih banyak orang akan segera datang untuk mengawasinya, yang mungkin juga menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tapi saat ini, gerakan Tuan Chensing mengambil cangkir anggur tiba-tiba terhenti. Anda. Dia tiba-tiba berdiri, berseru dengan suara, dan tampak sedikit bersemangat, melihat ke sudut tempat Luo Xiu duduk dengan tidak percaya. Gerakan Guru Chensing segera menarik perhatian orang lain. Tidak ada yang dengan sengaja memperhatikan orang dengan rasa kehadiran rendah di sudut ini. Sekarang melihat penampilan Guru Chensing, mata semua orang menjadi terkejut.
Luo Xiu. Dia sebenarnya ada di sini. Ada juga orang lain yang mengenali identitas Luo Xiu, dan Guru Chensing serta yang lainnya maju dan membungkuk hormat serta mengepalkan tangan mereka. Temui kakak senior Luo. Orang-orang ini sangat menghormati Luo Xiu. Ketika mereka menyapanya, mereka tidak mengatakan bahwa mereka telah bertemu dengannya, tetapi mengatakan bahwa mereka memberikan penghormatan, menjaga postur tubuh mereka tetap rendah. Bagaimanapun, Luo Xiu kini seperti legenda di kalangan generasi muda. Dia juga diakui oleh Master Kekaisaran yang legendaris, dan senioritasnya sangat menakutkan. Reaksi Tuan Muda Chensing dan yang lainnya segera menyebabkan semua orang di restoran menjadi gempar. Apakah dia Luo Xiu? Dia memiliki aura pendiam, bahkan orang-orang di sini tidak menyadari bahwa dia sedang duduk di sini. Legenda generasi muda, orang yang membunuh putra suci Qingling. Lebih dari itu, dia membunuh Holy Lord di tanah kuno. Para biksu di restoran itu berdiri satu demi satu dan membungkuk untuk melihatnya. Orang-orang di sekitarnya juga membicarakannya. Namun karena rasa kagum, orang-orang ini tidak berani berbicara dengan suara keras, melainkan berkomunikasi dengan suara pelan, atau menyampaikan pesan dengan kesadaran spiritualnya. Terima kasih kembali. Luo Xiu juga mengambil gelas anggurnya. Meskipun dia tidak mengenal Tuan Chensing dan yang lainnya, dia dapat merasakan bahwa orang-orang ini menghormatinya dan tidak memiliki rasa permusuhan. Jika kamu tidak keberatan, ayo duduk bersama, kata Luo Xiu. Dengan senang hati, Tuan Muda Chensing dan yang lainnya tiba-tiba merasa tersanjung. Di saat yang sama, berita itu menyebar dengan cepat. Bagaimanapun, banyak orang mengira Luo Xiu telah meninggalkan alam Tao tak berujung bersama guru kekaisaran, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia belum pergi. Sesaat kemudian, di langit di atas kota ini, kehampaan berguncang, dan retakan besar menyebar, seolah-olah ada orang kuat yang merobek kehampaan. Aura yang kuat memenuhi udara, menyebabkan semua biksu di kota itu mengecilkan matanya, karena berdasarkan aura ini saja, mereka dapat menyimpulkan bahwa orang yang datang pastilah orang yang sangat sakti. Ledakan. Saat berikutnya, kekosongan terbelah, dan sebuah kapal perang kuno terbang keluar. Seluruh tubuhnya seperti terbuat dari perunggu, dan auranya sangat kuat. Di dek kapal perang, sosok dengan ekspresi angkuh berdiri. Mereka adalah orang-orang dari Lautan Kekacauan. Di restoran, Luo Xiu dan yang lainnya juga merasakannya, dan Tuan Muda Chensing yang duduk di samping berkata, "Tidak ada orang kuat di Sekte Feixian yang mengecewakan. Saya tidak menyangka bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Dewi Tiada Taraf sangatlah lemah." Di atas kapal perang perunggu, seorang pemuda sombong menggelengkan kepalanya, seolah-olah seorang tuan kesepian dan sulit untuk mengalahkannya. Sepertinya karena kedatangan kita, banyak pemuda jenius dari silsilah yang tak ada habisnya berkumpul di sini. Sayangnya, ketika kesadaran tersapu, mereka semua hanyalah ayam dan anjing, tidak layak disebut. Sepertinya kita tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Silsilah yang tak ada habisnya terlalu lemah dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Akademi Diri Sejati. Orang-orang ini berdiri di atas kapal perang perunggu, memandang ke bawah ke arah banyak biksu yang tak ada habisnya di kota di bawah dengan sikap menghadap, dan kesadaran spiritual mereka menyapu tanpa gangguan apapun. Dan kata-kata yang mereka ucapkan ini membuat banyak orang jenius yang tak ada habisnya di bawah ini terlihat sangat jelek. Lagi pula, banyak dari mereka yang dipuji sebagai orang jenius, tetapi ketika sampai ke mulut orang-orang ini, mereka sepertinya tidak berharga. Bagaimana kami, garis keturunan yang tak ada habisnya, membiarkanmu meremehkan kami seperti ini? Seseorang berkata dengan marah. Pemuda sombong di dek perunggu mencibir, "Aku bilang garis keturunanmu yang tak ada habisnya lemah, tapi kamu hanya lemah. Belum lagi kamu lebih baik dariku, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa menahan 3 gerakanku." Nama orang ini adalah Qin Dong, dan budidayanya berada di puncak Kaisar Suci. Di antara generasi muda yang telah berlatih kurang dari 100.000 tahun, ia telah melintasi silsilah yang tak ada habisnya. Sejauh ini, belum ada orang yang menantangnya yang mampu menangkapnya. 3 langkah akan menghasilkan kegagalan. Saat saya datang ke Fei Tian Dao kali ini, saya mendengar bahwa Dewi tak tertandingi di dunia abadi telah meninggalkan warisan di sini, jadi saya datang ke sini karena reputasinya. Namun hasilnya membuatnya sangat kecewa. Murid-murid Sekte Feixian terlalu lemah. Mengapa kita harus membuang waktu di tempat yang membosankan seperti itu? Generasi muda yang telah berlatih kurang dari 100.000 tahun terlalu lemah, dan generasi parubaya dan muda yang telah berlatih selama 1 juta tahun bahkan tidak dapat menemukan orang suci. Seseorang di dek kapal perang tersenyum menghina. "Qin Dong, kan, silsilahku yang tak ada habisnya tidak lebih lemah dari yang lain, aku akan melawanmu." Pada saat ini, seorang pria kekar berjalan keluar, dengan aura yang berada di puncak Kaisar Suci. "Oh, setelah berkultivasi ke tingkat puncak Kaisar Suci dalam 100.000 tahun,
garis keturunan yang tak ada habisnya akhirnya muncul sebagai karakter yang baik. Pemuda bangga bernama Qin Dong memandang pria yang keluar. Selama periode waktu ini, banyak jenius dari garis keturunan tak berujung yang menantangnya, tetapi mereka yang datang untuk menantang hanya sekuat Ratu Suci. Bahkan di ranah yang sama, Qin Dong jarang bertemu lawan, apalagi yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya. Hasilnya tentu saja tanpa kejutan apapun, tak seorang pun yang datang untuk menantangnya dapat menahan 3 gerakannya. Bahkan ketiga jurus ini adalah hasil dari dia yang hanya menggunakan setengah dari kekuatannya. Karena itu, dia cukup percaya diri untuk berpikir bahwa garis keturunan yang tak ada habisnya itu terlalu lemah. Tak seorang pun dari generasi muda dalam garis keturunan ini akan memiliki kesempatan untuk memasuki Akademi Diri Sejati, dan tidak perlu membuang waktu di sini untuk pemeriksaan. Apa yang disebut Akademi Diri Sejati didirikan dengan 9 tanah suci abadi sebagai titik awalnya. Sesuai dengan namanya, syarat pertama untuk mengikuti True Self Academy adalah telah berjalan di jalan diri sejati. Dan para jenius dan jenius yang bisa keluar dari jati diri adalah yang terbaik di antara para jenius di dunia abadi, apalagi silsilah yang lemah dan lemah tanpa akhir ini. Ledakan. Pemuda kekar itu maju selangkah dan menghilang dalam sekejap. Energi dan darah yang mengepul keluar dari tubuhnya. Dia jelas seorang pria fisik dan tirani. Dia membuat segel tinju dan bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Kekuatan pukulan membelah kekosongan, dan aura kekuatan puncak Kaisar Suci meledak dengan hebat, memicu penglihatan yang tak terhitung jumlahnya. Engah. Namun, hanya 3 gerakan yang dilakukan. Pria kekar itu terbang keluar, dadanya tertusuk bekas telapak tangan, darah muncrat dari mulutnya, dan dia terluka parah. Ini hanya masalah menaikkan tingkat kultivasi Anda secara paksa ke puncak Kaisar Suci. Latar belakang dan fondasi Anda terlalu buruk untuk menjadi rentan. Qin Dong menggelengkan kepalanya dan mencibir. Di dunia para beku, yang kuat dihormati. Ini adalah hukum yang benar-benar universal, tidak peduli di level manapun Anda berada. Hanya saja meskipun beberapa orang kuat itu berkuasa, mereka relatif rendah hati dan memiliki kepribadian yang relatif damai. Dan beberapa orang lebih menonjol, sombong dan sulit diatur, serta senang menindas orang yang lemah. Ambil contoh Qin Dong. Di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya di lautan kekacauan dan dunia abadi, meskipun bakat dan kekuatannya dianggap yang terbaik, mereka masih jauh dari yang terbaik. Jika dia berada di dunia abadi, dia tentu tidak akan berani menjadi sombong. Tapi di alam tanpa akhir ini, dia bisa merajalela tanpa hambatan, dan kekuatan di belakangnya juga sangat kuat, jadi tidak perlu khawatir orang-orang dari garis keturunan tak berujung yang berada di atas level suci akan mengambil tindakan terhadapnya. Apakah ini yang disebut jenius dari silsilahmu yang tak ada habisnya? Gelar seperti Peerless Prodigy hanya bisa dibicarakan di antara bangsamu sendiri di dunia Tao. Jika itu masuk ke dunia abadi, itu akan menjadi lelucon belaka. Qin Dong dengan jijik pandangan sekilas mencibir. Kata-kata seperti itu penuh dengan sarkasme, membuat banyak biksu yang hadir marah. Sepertinya ini sangat membosankan. Qin Dong tersenyum dan berkata, bagaimana dengan ini? Silsilahmu yang tak ada habisnya bahkan tidak memiliki puncak Kaisar Suci yang layak, jadi aku akan menekan kultivasimu ke tahap Ratu Suci. Kamu bertindak terlalu jauh. Seorang biksu muda berteriak dengan marah dan naik ke langit, saya juga berada di tahap akhir alam Kaisar Suci. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menekan kultivasi Anda ke tahap akhir alam Kaisar Suci dan bertarung dengan saya. Sambil berbicara, pria itu mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang Dewa 5 warna, bertahan dengan kekuatan 5 elemen. Kekuatan 5 elemen saling melengkapi dan menahan, berkembang menjadi kekuatan yin dan yang, cahaya kekacauan. Untuk menghadapi orang lemah sepertimu, aku hanya perlu berada di tahap tengah alam Kaisar Suci untuk mengalahkanmu dengan mudah. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Qin Dong, dan segera aura di tubuhnya ditekan, dan aura kultivasinya benar-benar ditekan hingga fluktuasi tahap tengah alam Kaisar Suci. Ledakan. Saat berikutnya, keduanya berkelahi. Namun setelah lebih dari 20 ronde pertarungan, biksu muda dari silsilah tak berujung itu terbang mundur, berlumuran darah dan terluka parah. Terlalu lemah. Qin Dong menggelengkan kepalanya, menurut pendapat saya, silsilah Anda yang tak ada habisnya adalah seperti ini. Bahkan jika Anda ditempatkan di antara kekuatan kelas 3 di dunia abadi, Anda hanya dapat dianggap sebagai yang terakhir di antara kekuatan kelas 3, yang lebih kuat dari beberapa kekuatan inferior. Sedikit. Begitu kata-kata ini keluar, biksu yang tak ada habisnya menjadi marah. Orang-orang di restoran semua memandang Luo Xiu. Kini, di kalangan generasi muda, mereka hanya bisa menaruh harapan pada Luo Xiu. Faktanya, selain Luo Xiu, silsilah yang tak ada habisnya juga mencakup Si Tianque, Putra Tiga Jalan, dan Qi Shengtian.
Hanya saja ketiga orang ini telah mengasingkan diri sejak kembali dari bumi purba, berharap bisa menerobos ke alam yang lebih tinggi. Itu hanya level puncak Kaisar Suci, tapi kamu di sini untuk menjadi sombong? Melihat tatapan mata semua orang di sekitarnya yang hampir memohon, Luo Xiu perlahan berbicara. Bagaimanapun juga, tidak peduli apapun yang terjadi, Luo Xiu pada dasarnya adalah seorang biksu dari garis keturunan yang tak ada habisnya. Selain itu, Qin Dong sangat arogan dan mencemooh garis keturunan yang tak ada habisnya dalam kata-katanya. Di mana dia akan menempatkan Luo Xiu? Dikelilingi oleh orang-orang. Luo Xiu keluar dari restoran. Siapa kamu? Mata Qin Dong menyipit. Dia telah memindai semua orang di kota dengan kesadaran spiritualnya, tetapi dia tidak menemukan keberadaan orang ini sampai sekarang. Ini membuatnya sadar bahwa orang ini tidaklah sederhana. Dia bisa menghindari indera rohaninya. Terlebih lagi, saat dia keluar, dia juga memberikan perasaan yang tak terduga pada Qin Dong. Meskipun Qin Dong sombong, tapi dia bukan orang bodoh. Kamu bukan tandinganku, biarkan mereka yang telah mengembangkan alam suci keluar. Luo Xiu berkata dengan ringan. Di tingkat alam Kaisar Suci, Luo Xiu telah mencapai titik ekstrim tertinggi. Satu-satunya yang menarik baginya sekarang adalah mereka yang telah memasuki alam suci. Apalagi mereka yang sudah menjadi orang suci sebagai jenius yang tiada taraf niscaya akan menjadi lebih kuat. Hanya lawan seperti itu yang dapat memastikan wawasan dan kultivasi mereka sendiri. Sangat sombong? Ada kemarahan di mata Qin Dong. Dia pikir dia cukup sombong, tapi dia tidak menyangka ada orang yang lebih sombong darinya di dunia tanpa batas ini. Kamu hanya berada di level puncak Kaisar Suci, dan kamu berani menantang Tuhan Suci? Apakah menurutmu Tuhan Suci di antara kita sebanding dengan Tuhan Suci yang rapuh dan rentan di dunia Taomu? Saat berbicara, Qin Dong mengambil langkah maju, meraih telapak tangannya di udara, dan aura menakutkan mengembun di telapak tangannya, merobek kekacauan di kehampaan. Jelas sekali, apa yang dia tunjukkan adalah kekuatan magis yang luar biasa. Dalam pertarungan sebelumnya dengan orang lain di Endless, dia telah menggunakan beberapa kekuatan magis dan teknik rahasia biasa. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan magis yang luar biasa kuatnya. Terlihat juga bahwa meskipun ia sombong, namun saat menghadapi Luo Xiu, ia bertarung dengan sekuat tenaga dan tidak meremehkan atau meremehkannya sama sekali. Menghadapi pukulan seperti itu, Luo Xiu berdiri di sana, tidak bergerak, dan bahkan meletakkan tangannya di belakang punggung. Hal ini membuat wajah Tuan Chensing dan orang lain di sekitarnya sedikit berubah. Bagaimanapun, An Qin Dong adalah seorang jenius yang kuat dari lautan kekacauan. Apakah Luo Xiu terlalu percaya diri dengan mengabaikannya seperti ini? Tindakan Luo Xiu membuat mata Qin Dong semakin dingin. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani menjadi sombong dan tidak menganggap serius Qin Dong. Sungguh tidak masuk akal. Hati Qin Dong dipenuhi dengan niat membunuh, dan kekuatan-kekuatan magisnya menjadi lebih kuat dan bersinar. Dalam sekejap, telapak tangan emas yang merobek kekacauan kehampaan sudah mendekati Luo Xiu. Sepertinya di saat berikutnya, tubuh Luo Xiu akan terkoyak oleh cakar ini. Kekuatan membelah langit. Luo Xiu merasakan aura yang sedikit familiar dari kekuatan magis yang digunakan oleh pihak lain. Dalam legenda dunia tanpa akhir, ada 10 binatang terkuat. Salah satunya adalah binatang pemecah langit, yang terlahir dengan kekuatan membelah langit dan mampu menghancurkan segalanya. Ia dikenal sebagai penyerang nomor 1. Terlihat bahwa binatang pembelah langit mungkin bukan makhluk unik di dunia Tao, melainkan berasal dari lautan kekacauan, atau dunia abadi di akhir zaman itu. Ledakan. Saat berikutnya, suara gemuruh terdengar. Tempat di mana Luo Xiu berada diselimuti dan ditenggelamkan oleh cahaya ilahi yang terang. Ci. Sinar energi pedang menyapu kehampaan, langsung menembus cahaya ilahi yang berat, membelah telapak tangan yang berisi kekuatan membelah langit, dan sisa kekuatan energi pedang menyebar, menjatuhkan Qin Dong yang berada tinggi di udara. Engah! Bahu kiri Qin Dong tertusuk oleh energi pedang, dan darah mengalir di atasnya. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Luo Xiu masih berdiri di sana, dengan tangan masih terlipat di belakang punggung. Adapun energi pedang tadi, tiba-tiba terbang keluar dari matanya. Teknik mata. Ya, sudah lama beredar rumor di dunia Tao bahwa Luo Xiu telah memperoleh teknik pupil paling kuat, dan telah mengintegrasikan 4 teknik pupil yaitu mata iblis Shen Luo, murid ungu bergaris 9, murid ganda 10 surga, dan mata sejati perak menjadi 1.